kegiatan layanan bimbingan konseling hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Fatih untuk memimpin berdoa pada sesi kali ini. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa. Kita mulai. Baik, terima kasih untuk Ananda Fatih telah memimpin sesi untuk berdoa pada hari ini. Jadi anak-anak, sesuai dengan kesepakatan yang telah Bapak kemarin bagikan lewat kalian secara pribadi tentunya. Jadi hari ini itu adalah tindak lanjut kegiatan layanan TK, yang dimana layanan ini berfungsi sebagai kalian untuk saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, yang nanti dari cerita dan pengalaman kalian nanti akan memberikan banyak pembelajaran, bantuan, bahkan kepada teman kalian yang bermasalah satu sama lain. Oke. Kemudian Bapak tadi juga sudah mengawali tadi di grup bahwa kegiatan ini akan berjalan selama 1 jam pelajaran, sehingga nanti diikuti dengan baik. Sebelum kegiatan kita mulai, Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena kalian telah hadir pada kegiatan hari ini dengan tepat waktu, tidak ada yang izin, sehingganya Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Kegiatan selanjutnya, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Katanya tak kenal maka tak sayang. Maka di sini cukup kenalkan nama panggilan saja. Oke? Misalnya dari yang paling ujung sebelah kiri Bapak terlebih dahulu. Siapa nama panggilannya? Kirsa ya. Oke, lanjut. Zaki. Lanjut. Fatih. Lanjut yang perempuan? Raya. Selanjutnya? Laras. Dan yang terakhir? Razania. Oke. Baik, Bapak harapkan dari perkenalan ini nanti selanjutnya kalian akan lebih mengenal di luar sesi layanan ini dan bisa menjadi teman yang lebih baik. Oke? Kemudian sebelum kita mulai, anak-anak, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kenapa Pak harus ada ice breaking? Jadi supaya untuk lebih menguatkan hubungan satu sama lain. Karena tadi kan udah kenalan nama satu sama lain. Sekarang kita akan bermain ice breaking. Waktu di awal kita akan bermain satu saja. Oke. Bapak akan undi. Terakhir ada Fatih ya, kalau tidak salah ya, yang kena ya. Sekarang siapa yang kena, Bapak akan tunjuk. Karena kemarin sudah Fatih, maka sekarang yang perempuan ya. Bapak kasih ke Laras. Silahkan dipilih salah satu dare-nya. Silahkan ambil satu kartu, bacakan dengan keras dan kemudian lakukan. Berdoa dengan suara lantang hal yang ingin dikabulkan dalam hidupmu. Oke, terima kasih Laras. Maka silakan dilaksanakan dare-nya. Silakan apa yang menjadi harapanmu, cita-citamu sejauh ini yang paling besar, satu saja. Silakan sebutkan dengan lantang dan teman-teman lainnya mendengarkan. Aku ingin membuat orang tua bangga. Dengan cara? Belajar berprestasi. Oke, aku ingin membuat orang tua bangga dengan cara meraih prestasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Zaki. Boleh dikembalikan? Ya, ditambah. Pilih salah satu kartu Zaki yang sekiranya ini keuntungan untuk kamu. Baca dengan keras, lakukan tantangannya. Ungkapkan perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Oke, ungkapkan perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Artinya hari ini, apa yang kamu dapat di kelas atau apa yang kamu bawa dari rumah, kejadian hari ini, ceritakan secara singkat. Perasaanmu seperti apa? Normal sih Pak. Normal. Normalnya seperti apa? Di Ya, sekolah? biasa aja Pak. Di sekolah? Di sekolah ya. Ya. Nggak ada yang spesial ya berarti? Nggak ada yang spesial, maksudnya kalau misalnya ada kejadian apa baru terpancing gitu Pak. Oh, Kalau iya. ada yang seru ya jadi bahagia. Jadi excited ya? Oke. Kalau Pak tadi pagi saya bahagia sih Pak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya soalnya 4 hari lagi aku tak ketemu si oma aku Pak. Oh, 4 hari Jadi lagi. bahagia Pak kalau setiap paginya itu Pak. Libur lebaran kan? Heeh. Oh, sudah siap ya liburannya ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Zaki dan juga Laras sudah mengungkapkan di dare ini. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke masa berikutnya atau fase berikutnya, perlu Bapak jelaskan bahwa kegiatan ini tentu bersifat rahasia ya. Artinya Bapak harapkan apa yang kita bagikan pada sesi kali ini silakan dijaga satu sama lain
dan jangan sampai di luar sesi ini diceritakan kepada orang lain. Jadi cukup disimpan pada sesi kali ini. Oke? Dan yang selanjutnya adalah Bapak minta untuk setiap kalian mengikuti dengan kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi silakan ikuti dengan ikhlas tanpa ada tekanan karena tidak mempengaruhi nilai kalian dan terbuka pada apa yang kalian akan sampaikan. Bisa disepakati? Oke. Terbuka enggak? Apa? Terbuka enggak? Terbuka, betul. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak perlu menanyakan kesiapan dari kalian. Apakah sudah siap untuk memasuki tahap inti? Anak-anak? Sudah ya? Oke. Untuk sesi pada tahap inti, seperti yang Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak juga telah melihat hasil dari assessment, observasi, dan lain-lain, bahwasanya kalian memiliki kesamaan dalam masalah yang dihadapi, yaitu terkait dengan masalah belajar, terutama pada kejenuhan belajar. Oleh karenanya Bapak meminta secara singkat, silakan untuk sampaikan masalah yang dihadapi terkait belajarnya, tapi secara sederhana, oke, karena terbatas waktu. Karena tadi sudah mulai dari Firsa, kita mulai dari Razania, silakan. Belajar itu sih karena apa? Udah cemas, takut dulu dan takut nggak bisa mulai. Oke, terima kasih. Jadi cemas karena belum melakukan ya, sudah ada kekhawatiran akan sesuatu hal yang terjadi ya, Razania ya. Oke, terima kasih, bagus. Lanjut ke Laras. Belajar itu karena ada tekanan dari orang tua. Ada tekanan ya, berarti ada paksaan ya dari orang tua. Oke, terima kasih atas sharingnya, Laras. Lanjut. Masalah belajar saya itu karena saya awalnya itu dulu rajin belajar tapi sekarang jadi lebih sering belajar kayak SKS, jadi sistem kebersamalan gitu cuma. Oh, baik, karena dulunya ada sesuatu ya, akhirnya bisa sistem kebersamalan. Terima kasih, Raya. Lanjut kepada Fatih, silakan. Sistem belajar yang di luar. Oke, baik, kelihatan banget ya dari Fatih ya, kayak capek, lesu karena sistem belajarnya yang mungkin kurang baik juga ya di rumah. Oke, terima kasih Fatih. Lanjut ke Zaki, Kalau silakan. saya sih akibat lingkungannya itu yang boring gitu, yang membosankan. Jadi kayak ya sebenarnya udah enak sih Udah enak. dingin gitu, tapi yang boring aja, nggak males, nggak tahu ngapain, nggak capek, ya nggak capek sih, ya membosankan lah Oke, intinya. betul. Sebenarnya kamu merasa sudah cukup baik, cuma lama-kelamaan merasa bosan juga ya akhirnya ya, dengan sesuatu yang beda ya Zaki ya. Iya. Bagus penjelasannya. Terakhir Firsa, silakan. Jenuh Pak, karena kurang variasi. Jenuh ya? Oke, kebanyakan berarti masih nulis, membaca gitu ya secara textbook. Oke, terima kasih anak-anak untuk sharing permasalahannya kali ini. Dan untuk sesi kali ini Bapak kemarin melihat dan juga mungkin kita akan sepakati untuk masalah yang akan kita bahas kali ini itu adalah masalah dari saudari Raya ya, yaitu adalah kebiasaan SKS atau sistem kebut semalam yang berdampak pada belajarnya yang kurang efektif. Sudah baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Seperti itu ya Laras ya. Oke, selanjutnya Laras dan teman-teman semuanya kita akan bertanya kepada Laras. Nanti Bapak akan kasih kesempatan secara bebas ya, tapi akan Bapak awali untuk memantik. Jadi terkait sistem kebut semalam ini kamu alami sejak kapan? Kan katanya sebelumnya rajin. Semenjak pas sudah malas duluan, nggak tahu ngapain lagi, udah putus asa. Ya udah belajarnya sistem kebersamalan. Oke, jadi ada satu kejadian di mana nilai kamu akhirnya, mohon maaf, buruk ya. Terus akhirnya membuat kamu malas belajar rajin seperti sebelumnya. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa itu? Matematika. Oke. Selanjutnya, Bapak mau bertanya ke yang cowok dan juga cewek. Ada nggak yang punya pengalaman sama seperti Raya? Dalam hal ini belajarnya itu sudah rajin tetapi nilainya masih buruk. Ada nggak? Enggak ya? Oke. Kalau kita balik ke Razania, gimana? Menurut kamu apa yang dialami oleh Raya? Menurut kamu?
sistem kebut semalam, akhirnya itu diawali dengan belajarnya yang kurang rajin menurut kamu? Oke, baik, terima kasih ya untuk Razania. Jadi Razania tadi telah menyampaikan secara singkat bahwasannya belajar sistem kebut semalam itu kurang efektif karena pada dasarnya itu gampang lupa. Yang keduanya itu adalah kebanyakan hasilnya itu kurang maksimal ya, seperti itu. Oke, kalau Zaki, Bapak tunjuk karena tadi agak mengantuk ya, sehingga Bapak tunjuk. Nah, menurut Zaki, apa yang ingin kamu sampaikan ke Raya tentang sistem kebut semalamnya ini yang kurang efektif? Nah, menurut saya Pak, kalau misalnya nilainya jelek terus dia akhirnya putus asa terus melakukan sistem kebut semalam, itu menurut saya salah Pak. Justru kalau nilainya jelek, dia harus belajarnya lebih giat agar nilainya itu kembali membaik gitu. Kalau misalnya dia melaksanakan sistem kebut semalam Pak, itu kan akan menjadi kayak lingkaran setan di mana nilainya itu bakal jelek terus dia putus asa lagi. Ya SKS lagi ya gitu Pak, jadi kayak nggak efektif. Nggak efektif lagi ya. Oke, terima kasih ya Zaki, penjelasannya lengkap banget bahwasanya untuk sistem SKS ini seperti lingkaran setan ya intinya ya. Iya. Yang kamu lakukan nanti tetap hasilnya akan kurang efektif ya. Iya. Atau mungkin nilainya mungkin cuma di atas KKM lebih sedikit atau bahkan bisa di bawah KKM sendiri. Nah, kalau Zaki sendiri nih tadi kan sudah cerita, walaupun bosen ya tadi ya karena lingkungannya, tetapi kalau kamu soal belajar seperti apa Zaki? Soal belajar sih kadang-kadang saya tuh suka lupa kan Pak. Jadi saya tuh biasanya nitip pesan ke orang tua kayak WA gitu, kayak WA saya bilang, Bu nanti tolong ingetin ada PR ini, dan sampai rumah saya nggak lupa Pak. Saya kerjakan. Oke, jadi ada remindernya ya, ada schedule-nya ya, seperti itu ya. Iya. Setiap hari sudah belajar berarti? Ya kalau setiap hari sih enggak ya Pak. Kalau Enggak ya? misalnya hari ini besok pelajaran itu dikumpulinnya 5 hari lagi gitu. Nah, saya itu hari ini yang hari pertama itu istirahat, hari keduanya baru saya kerjain Pak. Oh gitu, tetapi tidak mendadak ya pada dasarnya. Oke. Ya, masih ada jangka waktu beberapa hari buat koreksi ulang. Oke, baik. Terima kasih Zaki penyampaiannya. Selanjutnya Bapak kembali ke Raya. Tadi sudah disampaikan oleh dua teman kamu, ada Razania dan juga ada Zaki, dari dua pandangan mereka terkait dengan kejenuhan belajar ini, terutama terkait sistem kebut semalam ya dari Raya. Nah, menurut Raya apa yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Zaki dan juga Razania? Sedikit aja. Nggak gampang putus asa. Nggak gampang putus asa ya. Oke. Coba lagi. Berani coba lagi. Kemudian kalau terkait kebiasaan belajar, kira-kira apakah tetap akan pada sistem kebut semalam atau akan mulai rajin belajar dan mencari alternatif belajar yang lebih menarik untuk kamu? Mencoba untuk lebih rajin belajar dan mencoba mencari. Oke, baik. Terima kasih untuk Raya tadi sudah menjelaskan dan sudah menyampaikan apa yang ditangkap dari Zaki dan juga Razania. Kemudian kita kembali seperti yang Bapak akan jelaskan terkait kejenuhan belajar. Kalau diminta untuk menentukan skala ya, dari 1 sampai 10 nih, 1 sampai 10. Dari Tirsa dulu. 1 sangat rendah, 10 sangat tinggi. Berarti 5 atau 6 itu sedang ya. Nah, menurut Firsa, kejenuhan belajar yang kamu rasakan apakah akan bisa kamu atasi pada akhirnya? Dari 1 sampai 10. 1 sangat rendah, artinya sangat sulit. 10 itu sangat tinggi atau sangat bisa. 8 ya, oke, bagus. Lanjut ke Zaki. Dari 1 sampai 10, kejenuhan belajar yang kamu alami. Awalnya tuh saya jenuh banget Pak, belajar tuh 1 mungkin malahan. Oke. Tapi gara-gara kemarin saya ikut bimbingannya Bapak yang itu yang ada metode target belajar atau 5-10 itu jadi lebih kayak lebih nggak bosen lah Pak. Jadi kayak ya mungkin 8 gitu Pak. Oke, thank you ya Zaki. Dan reminder juga terkait pertemuan kita yang terakhir. Iya. Terkait topik itu ya. Oke, lanjut ke Fatih. Silakan Fatih. Di rating dari 1 sampai 10, 1 sangat rendah atau sangat sulit, 10 itu adalah sangat tinggi atau sangat memungkinkan
terkait kejenuhan belajar? Mungkin 7. 7 ya? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Razania dari 1 sampai 10. Sedang ya? Oke. Lanjut Laras. 7. Oke. Kalau terkait kembali ke Raya untuk siswa yang menceritakan pada sesi kali ini, seberapa sulit kamu menghadapi masalah kamu terkait kejenuhan belajar? 8 ya? Oke. Tadi udah disampaikan Zaki ya, kalau bisa dicari strategi yang baru ataupun lingkungan yang baru, karena Zaki pun mengalami permasalahan yang sama ya Zaki ya, lingkungannya bosen. Nah kalau menurut Fatih, selain apa yang disebutkan teman-teman yang lain, apa yang bisa kamu berikan cerita kepada Raya terkait alternatif yang pas untuk teman kamu? Mungkin belajarnya harus seperti apa, mungkin harus di mana, atau mungkin harus dengan device apa? Main-main gitu ya, jangan terpaku dalam belajar gitu kan. 1 jam full belajar gitu ya. Mungkin 50 menit belajar, 10 menitnya buat main-main atau kemana. Oke, thank you Fatih. Benar ya, itu mengulang apa yang dijelaskan oleh Zaki tadi, bahwasanya belajar itu kalau bisa 1 jam, target kalian 1 jam itu jangan sepenuhnya belajar, kasih apresiasi dulu buat diri kalian ya, kayak ya, jadi 10 menit atau 15 menit buat istirahat, buka handphone boleh, asalkan 45 menit dari 1 jam jangan digunakan untuk membuka TikTok, IG, HP, bermain games. Bukannya bermain itu sulit ya, tapi bermain itu boleh, tapi kalau sudah dibagi waktunya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Firsa. Apa yang bisa kamu sampaikan ke teman kamu Raya terkait dengan solusi yang mungkin bisa kamu terapkan pada masalahmu atau ke Raya? Mungkin belajar aja. Oke, belajarnya seperti apa tuh, Firsa? Ya kayak Apakah dengan menggunakan media yang baru, ataukah mungkin dari YouTube, ataukah dengan belajar di luar rumah, ataukah misalnya belajarnya itu sama teman biar lebih asik, atau seperti apa kalau menurut Firsa? mungkin kayak les gitu Pak, les bimbel. Oke, kayak les bimbel di luar gitu ya. Jadi enggak, kalau kita susah sendiri itu kan kadang bingung ya. Tapi kalau di bimbel kan ada orang yang ngasih tutor, dan insya Allah jawabannya lebih valid ya. Sama seperti guru kita di sekolah, tetapi dia di luar sekolah. Oke, kembali ke Raya. Tadi udah disampaikan beberapa solusi, beberapa target dari teman kamu ya. Coba di-rate skala dari 1 sampai 10. Seberapa yakin kamu bisa mengatasi kejenuhan dari masalahmu? 1 sangat rendah, 5, 6 sedang, 10 sangat tinggi. Sangat memungkinkan mengatasi masalah. Mungkin sedang ya, artinya sudah lebih baik ya, Peter ya. Tinggal nanti dari beberapa alternatif teman kamu, nanti kamu bisa pilih yang sesuai dengan kondisi kamu ya, Raya ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, karena tadi kita sudah cukup untuk mengeksplorasi, kita akan eksplorasi lebih lanjut, tapi dengan bantuan media. Medianya itu adalah kita akan bermain true or false. Oke. Dan karena tadi konseling utama adalah Raya, sehingga Raya Bapak kasih kesempatan untuk memilih yang pertama ya. Oke. Yang gagal nanti itu ya, peragain jadi gajah ya. Kalau yang gagal ya. Fatih siap Fatih? Ya. Oke. Jaki bisa itu duduk yang baik. Oke. Belajar itu hanya di sekolah saja, tidak perlu memiliki strategi belajar yang baik. Oke, belajar hanya di sekolah saja, tidak perlu strategi belajar yang baik. True or false? False. Kenapa kalau boleh tahu? Karena dengan kita ngulang pembelajaran yang barusan kita pelajari di sekolah, ketika ulang lagi di rumah, Di rumah. itu mungkin kita bisa jadi ingat gitu kan. Kalau misalkan dikasih kesimpulan gitu, kasih kesimpulan apa yang habis dipelajari itu mungkin nanti bisa diingat karena pakai bahasa kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih untuk Raya. Benar banget ya. Belajar itu tidak harus di sekolah, tetapi di rumah dengan mereview. Seperti juga yang disampaikan Zaki juga,
Walaupun Zaki sedang berusaha mengatasi lingkungannya yang bosan ya, tapi dia tidak meninggalkan belajarnya sesuai jadwalnya. Oke, kita lanjut ke Laras. Silakan pilih salah satu kartu true or false-nya. Oke, dibaca yang keras dan dijawab. Waktu bermain harus lebih banyak daripada waktu belajar. Oke, true or false? False. False. Kenapa? Karena misal kita kebanyakan main, Hmm. pelajaran yang kita dapat Oke, thank you banget Laras. Benar ya, jawabannya itu adalah false. Waktu belajar dan bermain itu seimbang ya. Tidak boleh belajar terlalu berlebihan atau bermain terlalu berlebihan. Oke, kita lanjut ke Firsa dulu. Silakan ambil salah satu kartu. Oke, dibaca yang keras dan nanti true or false statementnya. Belajar itu perlu diupayakan semaksimal mungkin agar hasilnya bagus. Oke, true or false? True. Kenapa perlu usaha dan juga perlu diusahakan belajar? Oke, bagus. Terima kasih untuk Firsa. Benar banget ya. Belajar itu hanya akan jadi angan-angan atau mimpi kalau kalian tidak berusaha dengan maksimal. Di sini tahu Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Tahu. Mungkin kalian ada yang fans ataupun sekedar tahu bahwa beliau latihan itu lebih dari waktu bermain dan waktu bersama keluarganya. Artinya apa? Dia mengorbankan waktunya untuk profesinya, pekerjaannya. Sama seperti kalian, menuju profesi atau pekerjaan yang kalian impiankan atau cita-citakan, tentu perlu belajar. Jadi jangan sampai gagal. Sekalinya gagal, bangkit lagi. Oke, coba lagi. Oke, kita lanjut ke Razania. Silahkan ambil salah satu kartu. Oke, dibaca yang keras. tujuan saya belajar agar tidak dimarahi orang tua. Oke, False. false. Kenapa? Karena tujuan saya belajar itu untuk mendapatkan nilai yang bagus dan meningkat kembali materi pelajaran. Oke, bagus, kita kasih tepuk tangan ya untuk Razania. Karena jawabannya emang keren. Belajar itu bukan karena takut sama orang tua atau guru ya, tapi belajar itu panggilan dari hati kalian. Ingat kalau besok kalian harus belajar. Ingat kalau kalian besok ada cita-cita. Misalnya nih, Fatih, Pak, aku besok pengen beli Lamborghini Pak di umur 25. Zaki, Pak, aku besok pengen liburan ke Singapura Pak kalau udah umur 20 Pak sama teman-teman. Amin. Tetapi kan itu hanya cita-cita toh kalau tidak diusahakan dengan belajar dan berdoa. Oke ya? Oke, bagus. Oke, untuk yang terakhir, karena tadi Bapak sudah sering nasihati, maka sekarang ke Fatih. Oke, silakan ambil salah satu, Fatih. Nah, dibaca yang keras, true or false? Jika tidak memiliki lagi belajar yang baik, maka akan kesulitan menerima materi. Oke, true or false? Benar atau salah? Jika tidak memiliki strategi belajar yang baik, maka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ya. Oke, terima kasih. Oke, strategi belajar penting ya untuk Fatih dan teman-teman. Jadi kalian tahu, kalian itu seperti yang Bapak sampaikan di awal sebelumnya bahwa gaya belajar berbeda-beda, strategi belajar berbeda-beda, dan kejenuhan belajar kalian pun berbeda-beda. Kalau dari Raya tadi kejenuhannya karena sistem kebut semalam. Oke, tetapi kalau dari Firsa mungkin monoton ya. Dan ada juga yang tuntutan orang tua seperti Laras. Artinya kalian harus tahu dulu bahwasannya aku harus punya alternatif sendiri supaya tidak jenuh dalam belajar. Dan itu masing-masing berbeda-beda. Tetapi dengan kalian bisa sharing dan berbagi seperti ini, kalian secara tidak langsung membantu satu sama lain. Seperti itu ya untuk kesimpulan hari ini. Kemudian untuk Raya, apa yang bisa disimpulkan atau direfleksikan dari kegiatan hari ini menurut Raya, dari permasalahan yang kamu alami dan dari hasil berbagi dengan teman-teman? Oke, memperbaiki strategi belajar ya. Akan tetap menerapkan SKS atau tidak menurut Raya? Tidak ya? Oke, baik. Kemudian refleksi perasaan. Karena sudah cewek, kita ke cowok ya. Tadi yang tidak dapat kartu Zaki ya. Nah, Bapak tanya di Zaki yang terakhir, apa perasaan kamu dengan topik kejenuhan belajar ini?
karena kita sudah mau selesai. Silakan. Saya ini topiknya yang bagus ya, soalnya topik ini tuh sebelumnya belum pernah ditanyakan, belum pernah kayak dibahas gitu dalam suatu forum, tapi ini dengan forum ini saya merasa sedikit terbantu Kak, soalnya ya hal yang menjadi masalah saya itu akhirnya bisa saya atasi gitu. Dengan adanya forum ini saya jadi bisa kayak jadi harus gini tak dalam belajar ya, lebih Maksimal lagi ya Maksimal akhirnya lagi belajarnya. dalam belajar, dan tentunya target-target kamu akan lebih banyak juga ya, Iya. karena dengan belajar lebih baik. Oke, thank you banget Zaki untuk refleksi mewakili teman-teman semuanya. Tentunya tidak bisa satu masalah itu selesai hanya dengan sesi ini ya. Iya. Tentu perlu aksi nyata dari kalian, merubah strategi belajar, membuat target belajar, ataupun belajar bersama-sama dengan teman yang sefrekuensi dengan kalian. Seandainya Pak ada teman saya yang malas atau apa, ya dikasih tahu. Tetapi kalau ternyata 1, 2 sudah dikasih tahu tetap malas, ya sudah, nggak apa-apa. Itu bukan kewajiban kalian untuk memarahi. Yang penting sudah diingatkan. Oke? Itu untuk refleksi dan kesimpulan hari ini teman-teman. Dan untuk tindak lanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Sekaligus kita akan menentukan sesi berikutnya. Jadi setelah ini ada setelah raya ya, nanti akan kita sepakati lagi siapa yang konseling untuk pertemuan selanjutnya yang akan bergantian menceritakan permasalahannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Bapak rasa cukup dan lengkap untuk sesi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali atas sesi hari ini, dan semoga rekan-rekan dan juga teman-teman di sini dapat pulang dengan hati-hati, puasanya lancar, ibadahnya lancar bagi yang menjalankan. Amin. Sebelum kita menutup, tadi sudah diawali dengan berdoa, maka silakan untuk Ananda Pati bisa memimpin berdoa untuk menutup hari ini. Sebelum kita akhiri dengan hari ini, mari kita akhiri dengan doa mulai. Amin. Terima kasih semuanya, hati di jalan, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much teman-teman.